Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala Rabbuna Jalla Jalaluhu, segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, kebetulan pemateri malam ini mumsyik berhalangan untuk hadir, maka kami diminta untuk mengganti. Terlebih lagi sudah tinggal hitungan beberapa 2 atau 1 hari lagi, kemudian kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, karena di dalamnya juga Allah Ta'ala akan lipat gandakan begitu banyak pahala bagi setiap hamba-hamba yang mau beribadah di bulan Ramadan. Nabi SAW menuntut kita, meminta kepada kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebab kenapa? Bulan Ramadan ini adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Siapa yang gak senang kalau Allah Ta'ala kasih? Hari ini jemaah sekalian, kalau kita diberikan uang misalkan, atau beberapa rupiah oleh orang yang kita anggap dia punya keluasan daripada harta, senang sekali kita terima. Merempok peng dari orang kaya misalkan, yang paling kaya, ketak senang hati kita nyo. Sebab na orang yang kaya yang ternyata agaknya perhatian kelun, gebi kelun membacut daripada harta. Temannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan harta itu kepada orang kaya tersebut. Orang itu kaya karena Allah kasih kepada dia harta. Justru kita lebih senang kepada apa yang Allah berikan kepada kita berupa karunia-Nya, keluasannya dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW sambil memanggil sahabat-sahabatnya seluruh penjuru, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ayo siap-siap, tunggu apa lagi? Bersiap dengan apa? Pertama dengan ilmu. Apa yang harus kita siapkan daripada ilmu-ilmu menjelang bulan Ramadan? Ilmu ibadah, ilmu Al-Quran, ilmu salat, mungkin salat kita perlu kita perbaiki, ilmu Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian selain daripada itu adalah kita persiapkan apa? Fisik kita. Fisik jelas harus dipersiapkan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang banyak menguras energi manusia, menguras energi hamba Allah. Di saat itu kita diuji. Maka benarlah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menguji siapa di antara kita yang baik, paling baik amalannya. Itu yang Allah lihat. Bukan dia baik dari sisi apa, dari sisi wajahnya, ketampanannya, pangkatnya, dan seterusnya. Tidak. Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling jeroh amal, yang kehnya, yang kekalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan kitanya untuk beribadah kepada Allah dengan sekuat tenaga, habis-habisan. Sebulan penuh kita akan berpuasa di bulan Ramadan, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka manfaatkan momen ini. Nah jemaah sekalian, di antara salah satu ibadah yang banyak kita sering kita lakukan setiap harinya adalah berdoa. Maka jelaslah, doa itu adalah silahul mu'min, senjata bagi kita.
dan perisainya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama menuliskan kitab zikir itu dengan judul Hisnul Muslim. Coba cari kitab namanya Hisnul Muslim, isinya zikir dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai tidur kembali, isinya doa. Apa makna hisnun? Hisnun maknanya adalah perisai. Ada senjata kita, ada perisai. Masya Allah. Jadi kemana? Kita sebagai hamba Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Baik. Kebanyakan orang mungkin menyangka bahwasanya, kenapa ya doa-doa saya belum dikabulkan? Kok sepertinya lama sekali ya, sudah menunggu lama ini belum kabul-kabul. Ada sebab mungkin di antara hal-hal yang tidak menyebabkan doanya itu dikabulkan. Apa di antaranya? Yang sepele saja, bahwasanya orang tersebut tidak memahami doa yang dia ucapkan. Mekagakeun amin-amin laju. Hana mempompu yang berdoanya. Citanya mbak orang yang berdoanya. Watena orang berdoa, pum yang gekeun le tenggunya, ustaznya. Pu yang baca le ustaznya. Oh hana. Mekalung amin-amin mentang. Jih, kiban ro berdoa le hana mempom makna. Maka jih doa-doa nah hana dro. Betul kan? Setiap surat haruslah menyertakan alamat yang sesuai dengan tujuannya. Bila kita letakkan alamat itu kepada alamat yang berbeda, ya wajar tidak sampai. Lah Anda berdoa minta anak, tapi doanya lain. Ya sama aja. Anda minta rezeki Anda lapang dan seterusnya, tapi doa yang Anda baca apa? Maka kemudian setiap person, setiap individu itu berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Kalau kita kasih duit kepada seseorang 50.000, belum tentu dia beli beras semuanya, belum sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada yang butuh minyak, butuh bensin untuk Hondanya, butuh perbaiki Hondanya. Ada yang seperti itu. Nggak semua butuh beras, karena sudah ada beras di rumahnya. Maka jemaah sekalian, doa perlu kita pahami. Apa itu makna doa tersebut? Kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, apa maksudnya? Apa maksud Rabbana atina? Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab siksa api neraka. Jadi doa mesti kita pahami apa yang kita maksud. Nah, di samping itu jemaah sekalian, orang yang berdoa haruslah menyertakan doa itu dengan usaha. Menyahana usaha, doanya hana terrealisasi. Maka gekeun meno, maka dibilang tadi, kalau saya sudah berdoa capek-capek, kenapa enggak terjadi? Karena kita tidak melakukan usaha. Apa dalilnya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kalian kepada setiap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jiz, wala ta'jaz, janganlah engkau lemah, janganlah engkau hilangkan rasa tawakalmu kepada Allah. Kita lihat Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Dalam perkara apa ini? Dunia akhirat.
yang miliki manfaat, yang ada manfaatnya bagi Anda, silahkan Anda kerjakan, kata Nabi. Untuk urusan dunia misalkan kerja, bermanfaat bagi kita, bermanfaat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini maksud Nabi. Oh, olahraga Ustaz, saya senang olahraga untuk menyehatkan badan, untuk agar saya ibadah saya kuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Kalau begitu, bersungguh-sungguhlah Anda dalam olahraga. Cuma kadang-kadang kita nih tengok fenomenanya adalah kadang-kadang orang olahraga serius, ibadah nggak serius. Main bola setengah mati sampai terkilir pun nggak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak berjuang dia untuk bangun pergi sholat subuh. Menyemain bola iplung dari gon ugon gede iplung, tapi menyejak masjid ija. Ilong pegah laju. Ilong menyelon tim main bola nyan ikut kejuaraan, menyehadiah haji nyan lu perang tim patah haki pihak Allah. Patah haki lu main bola, ada alasan nanti, Ustaz kenapa main bola sampai patah kaki? Oh, hadiahnya haji. Mau saya berperang, mau saya sungguh-sungguh, hadiahnya besar. Ini hadiahnya satu kambing. Gara-gara satu kambing, dua kampung bertengkar gara-gara masalah bola. Wa na'iyadu billah. Kayak mana kita nih? Jadi kita lebih serius di urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan bola saja bisa dibawa sampai pengadilan. Lucu. Maka saya bilang, alah, tak olahraga hanya sekedarnya sajalah. Menang kalah itu biasa. Menyetalu tapi bihana madala. Kenyan tujuan tu. Get. Itu untuk urusan dunia. Lalu apalagi dengan urusan akhirat? Salat bermanfaat bagi manusia? Bermanfaat. Puasa, oh jelas. Pahala dari Allah. Haji, zakat, semuanya itu Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini bahwa ihris, bersungguh-sungguhlah Anda dalam berpuasa, salat, zakat, haji. Jadi dalam ibadah Anda harus serius dan sungguh-sungguh, bukan hanya urusan dunia saja. Maka jemaah sekalian, setelah Nabi minta kita untuk bersungguh-sungguh, kemudian Nabi katakan wasta'in billah, minta tolong sama Allah, berdoa. Sesuaikan doanya, mau apa dia. Kapan satu waktunya? Boleh banyak waktu untuk berdoa. Menjelang subuh, kalau dia tahu waktu-waktu yang diistijabah, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah bisa berdoa. Banyak sekali waktu. Ya. Mau tidur juga boleh berdoa. Orang kita juga baca doa mau tidur. Ya. Juga kita lihat bahwa redaksi doa tidur kan, ya karena kita mungkin sudah paham maknanya ya. Ini juga penting paham makna doa. Dulu kita waktu kecil belajar doa mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu jelaskan, dengan namamu ya Allah kami hidup lalu mati. Loh, mati kita minta, nggak hidup lagi. Lalu kemudian redaksinya muncul bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah kami suatu saat akan mati, lalu kemudian kami akan hidup kembali. Jadi doanya balik. Kita dulu bismika Allahumma ahya wa amut, kita balik bismika Allahumma amutu wa ahya. Aku mati dalam bermakna adalah tidur, wa ahya, dan aku dihidupkan kembali. Ini pentingnya kita memahami doa. Jangan salah alamat. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, wala ta'jaz. Setelah Anda berdoa, Anda gantungkan, tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu nanti gimana ke depannya? Bismillah, saya jalan. Fa in asabaka syai'un. Kalau ternyata di sana ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan Anda, kan akhirnya Nabi jelaskan bahwa dalam manusia berusaha kadang-kadang ya
sepenuhnya itu sebagaimana visi dan misi yang telah dia jalankan. Kadang-kadang suka gagal, itu biasa. Kalau kita baca kisah Soichiro Honda, pendiri Honda yang kita pakai hari ini, kebanyakan orang pakai Honda, berapa kali pabriknya dibakar, rasa-rasanya kita umat Islam haruslah lebih daripada Soichiro Honda. Soichiro Honda itu mati-matian bangun pabriknya, dibakar berkali-kali, bangun lagi, sampai akhirnya Honda hari ini berjaya. Bukan promosi Honda di sini, saya bukan kerja di dealer. Yang bermakna bahwasanya apa? Dia nggak punya agama, begitu yakin dia kepada usahanya. Lah, orang Islam, dia yakin Allah Ta'ala senantiasa ada bersama dirinya, selalu bersamanya, menemani setiap langkah hidupnya. Kenapa dia tidak yakin atas segala usaha yang dia lakukan? Lakukan. Urusan nanti gagal, itu insya Allah ada hikmah di balik situ. Gitu kita. Orang Jepang itu gak punya agama. Hidup mereka itu bukan berpanduan kepada Tuhan. Gak jelas Tuhan mereka itu apa. Ada yang bilang matahari lah, ada yang bilang mereka agama apa. Itu bukan. Mereka nggak bergantung kepada Tuhan sebenarnya. Kerja dari malam sampai malam, dari pergi gelap pulang gelap. Itu orang Jepang. Kita manusia nggak semuanya kerja, nggak setiap saat kerja. Nah, maka jemaah sekalian, penting bagi kita memahami doa tersebut. Nah, contoh diantaranya, contoh doa-doa yang ada beberapa yang sering sekali kita baca di dalam keseharian kita. Yang pertama, ada 3 doa di sini. Insyaallah ringkas saja. Pertama, doa yang kita ucapkan 17 kali setiap hari, 17 rakaat di dalam salat kita. Surah Al-Fatihah. Yang di dalamnya ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bila kita berdoa minta sama Allah, ya Allah neputunyok lun, bak jalan yang lurus. Jalan apa itu? Setelahnya ada lagi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin, jalannya mereka. Lalu kita tadi sebagaimana kita ucapkan bahwasanya doa itu mestilah dibarengi dengan usaha. Apa usaha daripada praktek doa ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Caranya adalah mengaji. Ikut pengajian atau belajar ilmu agama. Itu bentuk realisasi, bentuk nyata daripada doa ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang dia baca ihdinas siratal mustaqim, tapi kok pikirannya melenceng ya, di mana dia ngaji? Ya bisa jadi dia ngajinya di mbah Google, mbah YouTube. Kadang ada orang merasa ya cukup dengan YouTube belajar. Tapi kita jangan melupakan bahwa duduk di majelis ilmu seperti ini ada sesuatu hal yang tidak didapatkan ketika kita duduk di depan YouTube. Di dalam majelis seperti ini, malaikat pertama akan datang. Wa haffathumul malaikah sebagaimana dalam hadis Nabi. Lalu Allah anzalas sakinah, turunkan ketenangan dalam pengajian-pengajian seperti ini. Apa bukti pengajian itu lebih tenang daripada konser musik? Coba aja disenggol orang yang sebelahnya, Pak. Marah nggak kira-kira? Nggak marah. Tapi coba di konser musik Bapak senggol sedikit orang pinggir, pasti nanti bosoh kena. Di tempat-tempat yang tidak ada disebut nama Allah dan di sana justru syaitan berkumpul,
pasti di sana adalah tempat di mana manusia di sana akan diadu oleh syaitan. Jelas. Sedangkan di majlis-majlis ilmu adalah tempat di mana Allah Ta'ala turunkan kepada hati manusia itu ketenangan. Ketenangan itu dari Allah. Kalau sekiranya ketenangan itu ada di luar sana, pasti orang akan banyak berkumpul di sana. Sekiranya ketenangan itu ada pada hiburan-hiburan, pasti di sana lebih ramai daripada masjid. Alhamdulillah hari ini masjid tetap ramai. Bahwasanya mereka tahu ketenangan itu ada letaknya dengan mengingat Allah, bukan justru menjauh dari Allah. Maka jemaah sekalian, bila kita memahami tadi makna ihdinas siratal mustaqim adalah menambah diri kita dengan ilmu, ini adalah salah satu bentuk praktek daripada doa ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah jalan yang lurus, caranya kayak mana? Cari jalan itu. Pahami ilmu agama, terutama yang dasar. Pahami sikit, walaupun misalkan hari ini saya bisa belajar bahasa Arab, tahu artinya anta, tahu artinya anti, itu adalah sebuah kemajuan yang akan kita pakai di mana? Di dalam ilmu agama kita sehari-hari. Sudah pernah kita jelaskan. Ini adalah salah satu motivasi kenapa kita harus belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Uronyo bapak-bapak kan, kita kan dah pernah bahasa Inggris dari SD sampai SMA sampai S1. Tapi hana tidak pegah bahasa Inggris bawa warung kopi. Dari SD dah pernah bahasa Inggris. Where are you? Where are you? Nggak ada orang-orang sekarang anak-anak ngomongnya where are you. Biasanya patkah loh ini yang. Nggak ada dia tanya dengan bahasa itu. Nah, kalau begitu kita tidak memahami bahwa pentingnya bahasa Arab bagi diri kita, untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan doa yang kita sampaikan. Sehingga kita nggak asal-asalan dalam mengaminkan. Bahaya kalau kayak gini. Lucu sekali kalau kita lihat ada satu kejadian di daerah Jawa sana. Si orang Arabnya barusan memberikan sumur kepada satu kampung. Dihadirkanlah orang kampung bersama dirinya. Si orang Arab diminta dokumentasi. Syekh, kita video dulu ya. Oke. Video ngomong syekhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ini sebelah semuanya angkat tangan doa. Dikira orangnya ngomong. Bukan, dia lagi sampaikan mukaddimah bahwasanya saya telah mewakafkan sumur. Dia malah angkat tangan begini. Ini apa? Akibat apa? Akibat kita tidak memahami ini doa atau bukan. Maka penting dalam kita bahasa Arab. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita remehkan. Untuk apa? Untuk ibadah kita. Itu dia. Baik. Doa yang kedua. Yang sering kita baca di dalam zikir pagi kita. Apa itu dia? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga yang kita minta sama Allah, ilmu bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita nggak bahas satu dua, kita bahas amalan mutaqabbala saja kali ini. Agar kita diterima ibadah kita oleh Allah Ta'ala, kita harus paham juga apa syarat diterima ibadah oleh Allah. Syaratnya nggak banyak, dua cuman. Dua saja syaratnya. Apa dia? Ikhlas. Satu lagi, ittiba'ur rasul, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat dalam ibadah mau diterima oleh Allah. Syarat yang pertama adalah kita salat haruslah lillahi ta'ala. Mungkin sebagian orang ada melafatkan niat. Ini kita ambil contoh. Ketika ada orang yang melafatkan niat, misalkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin, 3 rakaat, mustaqbilal kiblati, ngadap ke kiblat, adaan lillahi ta'ala, aku tunaikan ini karena Allah Ta'ala. Camkan doa itu, camkan niat itu. Kalau anda mengucapkan niat itu, anda salat lillahi ta'ala, bukan linnas. Bukan karena anda ingin sesuatu, bukan anda ingin jabatan, tapi lillahi ta'ala salat kita. Kalau kita benar-benar memahami niat yang kita ucapkan.
tadi usalli fardal maghrib dan seterusnya. Ada kalimat di akhir lillahi ta'ala. Inilah tujuan semuanya daripada ibadah kita. Untuk Allah, bukan untuk manusia. Manusia nggak akan ada mendatangkan manfaat bagi kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala akan membalas ganjaran yang jelas. Sedangkan manusia hanya ingin merusak kita saja. Maka jemaah sekalian, bila kita paham makna la ilaha illallah, itulah dia ikhlas. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala semata saja. Inilah dia maknanya ikhlas. Lun salat, lun zakat, lun ja umrah, lun ja haji, nyan mandum karena Allah Ta'ala, kan karena manusia, kan karena berharap pujian daripada manusia. Syarat yang kedua, di antara syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana poin ini letaknya di pada persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika Anda bersaksi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka Anda harus mengikuti segala bentuk ibadah itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak sesuai, nggak diterima. Berinovasi dalam urusan dunia, inovasi dalam agama tidak dibenarkan. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, dua saja syarat kalau kita mau diterima ibadah kita oleh Allah, yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, doa yang sering kita ucapkan oleh setiap bapak-bapak, mungkin ibu-ibu atau anak muda yang mendambakan suatu saat nanti ada pendamping hidup. Apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, keturunan-keturunan, anak-anak yang mampu menyejukkan mata kami, yang mampu menenangkan hati kami. Baik, apa realisasi daripada doa ini? Praktek daripada doa yang takennya. Jika kita meminta pasangan yang menyejukkan hati kita, kita harus sejuk juga. Mana mungkin negara api melawan negara air? Harus sinkronlah dia, sama-sama dari negara yang sama. Pemahamannya harus sama. Jangan begini juga. Sang suami menuntut agar istrinya solehah, dianya nggak soleh. Lah gimana itu? Itu namanya mimpi. Begitu juga sang istri minta tuntut suaminya soleh dan begini, lah dianya sendiri tidak solehah. Kayak mana itu? Nggak sinkron ini, nggak sesuai dengan usahanya. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 minta apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Cegahlah diri kalian, lindungi diri kalian, diri kita dulu. Wa ahlikum, baru keluarga kalian. Bahkan dalam pendidikan pun begini. Kalau kita mau mendidik agar mereka saleh, kita dulu mesti saleh. Bapaknya harus saleh. Lah bapaknya begini, misalkan ngajak anaknya mau salat, ayo nak salat, tapi remote TV ada di bapak. Ayo nak salat subuh. Gimana mau bangun anaknya salat subuh? Untung anaknya nggak nyebut, lah remote-nya aja masih sama bapak, remote-nya aja masih sama abi. Malu kita. Begitu juga kita tuntut ya daripada istri kita agar dia berbuat saleh, yang amal-amalan saleh. Nah kita sendiri tidak menunjukkannya. Maka sang suami adalah dia ra'in, dia adalah
bahasa ra'in itu sebenarnya kalau kita terjemahkan secara bias begitu, pengembala. Maksudnya beliau adalah bukan pengembala, tapi yang mengatur rumah tangga. Adalah seorang bapak. Jadi seorang bapak, dia dituntut, dia beramal saleh. Dialah orang yang mengutamakan segala amalan saleh. Agar apa? Agar nanti apa yang dia inginkan daripada anaknya yang saleh, istrinya yang salehah tertuntut. Maka hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, menjelang bulan Ramadan, banyak sekali kesempatan kita untuk berdoa, terutama menjelang berbuka nanti. Di waktu subuh kita akan bangun lebih awal. Nah, di waktu subuh itu adalah waktu yang bagus untuk kita berdoa. Sebab ada waktu yang dimana dia naik amalan itu harian sifatnya. Jadi amalannya naik di minggu 3, naik di tahun 3, naik di uro 3. Kalau harian itu dia naiknya adalah setiap waktu asar dengan waktu subuh. Disitulah masa perputaran malaikat. Malaikat yang shift malam, kalau bahasa kita ya, ganti sama shift yang pagi. Dia kasih laporan ke atas sana, ke langit, bahwasanya hamba Allah ini dia berdoa kepada Allah. Lalu ada waktu yang pekanan, yaitu hari Senin dan Kamis. Itu adalah waktu pergantian juga, diangkatnya amalan manusia. Setiap hari Senin dan Kamis, kenapa kita dituntut, diminta untuk disunnahkan puasa Senin Kamis? Karena Allah senang bila amalan-amalan hambanya kalau hari Senin dan Kamis pas naik itu banyak didapati mereka sedang berpuasa. Dan ada amalan satu lagi yang naiknya tahunan, setiap tahun dilaporkan lapor. Sama kayak kita ada bikin laporan tahunan, sama, malaikat pun sama seperti itu. Maka yang tahunan itu adalah ada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Ini keutamaan bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Adalah dinaikkannya amalan manusia di bulan ini. Jadi senanglah. Makanya kemudian Nabi di bulan Sya'ban juga sering berpuasa. Kenapa? Karena di bulan inilah naik amalannya. Sehingga kalau nanti dapat laporan, bagaimana amalan hambaku? Dia ya Allah sedang berpuasa. Maka itu akan menjadi pahala bagi dirinya insyaallah ta'ala. Jemaah sekalian, manfaatkan bulan Ramadan kita terutama dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dituntut dengan, kalau bisa kita baca dengan arti, sehingga enggak masam kita kalau baca. Kalau kita baca dengan segitu saja tanpa membaca arti, lewat saja. Tapi kalau kita baca dengan makna sikit-sikit, kita sertakan dengan tafsir, insya Allah akan bersemangat kita membaca Al-Quran. Apalagi kita misalkan tadi sebagaimana telah saya sampaikan bahwa kita misalkan grade ngomong bahasa Arab atau belajar bahasa Arabnya masih kurang, maka kita baca tafsir. Quran terjemah insya Allah sudah ada di rumah kita masing-masing. Minimal kita baca satu ayat, baca terjemahnya apa. Insya Allah akan menambah semangat kita dalam membaca Al-Quran, untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran lebih dekat lagi selama bulan Ramadan. Ajak anak-anak kita, minimal hafalkan anak-anak kita Al-Fatihah, paham maknanya, paham artinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk bulan Ramadan nanti. Gak banyak yang perlu kita sampaikan. Insya Allah pengajian pun atau khutbah pun atau ceramah pun akan banyak nanti bulan Ramadan insya Allah. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.